Tidak nyengat tapi gigit. Oke pemirsa, kita akan mencoba Bapak ya, untuk menyedot madu yang sudah ada di sini. Gimana rasanya? Enak banget. Kardiovaskular menjadi penyakit yang banyak ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya yaitu gagal jantung pemirsa. Nah, untuk mengurangi resikonya, kita bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang alami. Salah satunya yaitu madu. Dan sekarang aku bakal ajak kamu nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan madu. Simak yuk prosesnya dari nol. Sebentar, ini kok hitam putih kayaknya serem banget ya. Padahal kita gak akan bahas seserem itu kayak perang dagang. Boleh kali kita ganti warnanya. Let's go. Ayo. Hewan apa yang menghasilkan madu? Ayo. Yaps, bener banget. Lebah. Makhluk kecil yang hidupnya berkoloni dan dikenal dengan varietas yang tinggi masuk ke dalam suku atau famili Apoidae ordo Hymenoptera atau serangga bersayap selaput. Lebah mengenal sistem pembagian kerja layaknya semut. Biasanya nih, setiap koloni lebah dihuni sama lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Dan kerennya lagi nih, mereka punya tugasnya masing-masing. Dan fakta unik lainnya lagi nih, spesies yang banyak ditakuti karena serangan pertahanannya ini ternyata memiliki 20.000 spesies loh. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, pernah ada yang disengat lebah nggak? Nah sekarang saya mau cari teman juga. Kira-kira siapa ya di sini yang pernah juga kena sengatan lebah? Kak, namanya siapa? Hai, nama aku Happy. Kakak Happy, aku mau tanya dong, kamu pernah disengat sama lebah nggak sih? Enggak sih, enggak pernah. Tapi tahu nggak kalau ada lebah yang dia tuh nggak bisa menyengat? Sempet tahu karena beberapa tuh lewat FYP TikTok aku tuh ada orang yang jualan madu, terus lebahnya tuh nempel-nempel di muka. Dan aku tahu itu kalau nggak nyengat. Tapi pernah makan madu nggak? Pernah. Yang kamu tahu khasiatnya apa? Madu itu untuk antioksidan, anti radang, sama untuk ini sih imun. Terima kasih ya. Halo Kak, namanya siapa Kak? Halo, nama aku Indah. Kak Indah, pernah disengat lebah nggak? Enggak. Tapi tahu nggak ada lebah yang dia tuh nggak bisa menyengat? Enggak tahu lagi. Emang ada ya Kak? Ada. Tapi kamu suka madu nggak? Suka banget. Kenapa suka madu? Karena manis. Terus juga bagus buat kesehatan tubuh juga nggak sih? Ya kamu tahu khasiat dari madu apa? Buat imun. Ngomong-ngomong soal disengat lebah, ternyata ada loh lebah tanpa sengat. Ada yang udah pernah denger gak sih? Nah, buat yang belum tahu, ini dia lebah trigona, si lebah tanpa sengat. Hewan penghasil madu yang memiliki rasa manis plus asam ini diteliti punya ratusan spesies yang tersebar di seluruh dunia. Wow. Tapi yang paling banyak dikenal namanya lebah trigona itama dan biroi. Nah, lebah-lebah trigona jenis tersebut dibudidayakan di Urban Bitowel yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Tempat budidaya yang ada di bawah naungan Nutrima Madu Bogor Sehat Alami ini punya banyak mitra petani lebah yang tersebar di Sulawesi dan Sumatera. Wah, jauh-jauh ya. Tapi gak usah khawatir, untuk proses budidaya yang biasa banyak dikunjungi ada di Kota Bogor kok, deket. Nah, ini dia Pak Mahari, pelopor lebah tanpa sengat pertama di Indonesia yang katanya sih belajar budidayanya itu secara otodidak. Jadi kalau untuk teknologi budidaya sebetulnya saya belajar otodidak. Intinya kalau budidaya lebah itu kalau tanaman pakannya terurus dengan baik, tersedia dengan baik, dengan seimbang, melimpah, maka lebahnya itu akan produktif dan sehat.
Dan kebetulan memang ya saya backgroundnya pertanian, jadi cukup mudah lah meskipun saya belajar otodidak. Tidak secara langsung saya di kampus, di bangku kuliah mempelajari budidaya lebah, tidak. Jadi saya pelajari otodidak. Jadi kami memulai membudidayakan lebah itu tahun 2013 sampai sekarang. Jadi sudah 12 tahun kami mengembangkan teknologi budidaya lebah tanpa sengat. Dan perlu kami garis bawahi di sini, kami memang spesialis mengembangkan teknologi budidaya lebah tanpa sengat. Aduh, meski hanya punya sedikit trauma soal lebah karena sebelumnya pernah disengat nih, ternyata rasa penasaran saya terhadap lebah tidak bersengat ini lebih besar. Jadi dengan langkah berat tapi antusias ini, saya memutuskan untuk mengunjungi langsung Urbani Tawel Bogor untuk melihat bagaimana proses madu trigona itu dibuat. Oke, ini adalah tempat pertama di mana para lebah sedang mencari dan juga mengambil nektar dari bunganya untuk makan mereka pemirsa. Dan selama seharian dia akan terus bolak-balik, kecuali di malam hari istirahat ya say. Tuh lihat, dia sedang mencari ya si nektar dari si bunganya. Tuh ya. Oke, kira-kira seperti apa ya sarang dari si lebah ini? Kita lihat kali ya sambil kita mau panen juga. Let's go. Nah, ini dia nih, Pak Taufik, salah satu karyawan dari Urbani Tawel Bogor yang sudah bekerja selama 10 tahun. Jadi kayaknya emang udah hatam banget nih perihal panen madu trigona ini. Ayo kita samperin. Bapak, gimana? Ini sudah ada sarang yang kira-kira bisa kita panen sekarang, Pak? Iya, ada Mbak. Jadi tadi saya sudah coba ngecek beberapa stuk lebah yang ada di sini. Dan ternyata ini kita dapat satu yang memungkinkan untuk kita panen. Ini sudah sepertinya ini udah usianya sudah 4 bulanan, sekitar 4 bulanan. Ya. Dan ini sepertinya layak nanti untuk kita panen. Jadi di sini ada 2 proses untuk panen, ada yang diperas sama ada yang disedot. Ya, betul. Pak, ini kan udah nemu nih Pak yang akan kita panen. Betul. Ciri-cirinya gimana sih Pak? Ya. Biasanya kalau yang kita angkat ini masih ringan, ini biasanya belum, berarti madunya belum penuh. Nah, kalau yang ini boleh kita angkat yang ini. Tuh, dia sudah berat tuh. Rata-rata kalau di sini kita panen itu di 800 sampai 1,2 kilo kalau di sini. Untuk satu stup ini. Lihat deh, koloni lebah dari madu trigona ini sehat-sehat banget ya. Dan tentunya aktif banget. Seru banget dia lihatnya. Tapi kok bisa ya koloni lebahnya pada sehat-sehat gini? Kira-kira apa ya kiat yang bisa dilakukan agar keluarga lebah ini tetap sehat? Jadi kunci untuk menjaga kesehatan lebah itu ada 2. Yang pertama adalah pakan. Yang kedua lingkungan. Pakan itu harus melimpah, harus seimbang. Melimpah dan seimbang. Jadi melimpah itu mengenai ketersediaannya banyak, mencukupi kebutuhan. Sementara seimbang itu berbicara tentang proporsi, jenis-jenis pakannya. Jenis pakan dari lebah tanpa sengat itu ada 3. Pertama adalah nektar, yaitu cairan yang dikeluarkan dari tanaman yang mengandung gula, yang itu akan dikonvert menjadi madu. Pakan yang jenis kedua itu adalah getah atau resin. Getah tanaman dan resin. Ini akan dikonversi menjadi propolis. Dan jenis pakan yang ketiga itu adalah polen, serbuk sari dari bunga, dari berbagai tanaman. Dan itu akan dikonvert menjadi e-pollen. Nah, ketiga jenis itu harus seimbang. Proporsi terbesar itu harus nektar, yang kedua adalah proporsi kedua itu di urutan kedua adalah getah atau resin, dan di urutan yang ketiga, yang terakhir adalah polen atau serbuk sari bunga. Nah, kalau tidak seimbang, misalnya lebih banyak polennya, lebih banyak resinnya, hasilnya tidak maksimal. Jadi selain melimpah juga harus seimbang. Itu berbicara tentang pakan. Yang kedua, faktor yang membuat sehat koloni itu adalah lingkungan. Ya, lingkungan itu berbicara tentang suhu, kelembaban, kemudian cuaca. Jadi yang ideal itu adalah suhunya tidak terlalu ekstrim dingin, tidak ekstrim panas, ya sedang-sedang saja.
Akhirnya setelah saya pegel ketuk-ketuk sarangnya, selesai sudah nih panennya. Yuk kita bawa langsung ke tempat pemerasannya. Nih pemirsa lihat. Tapi emang dia tuh tidak nyengat tapi gigit. Nah, cara panen yang pertama yaitu dengan cara diperas. Dalam satu sarang ini bisa menghasilkan sekitar 1 kg madu dengan masa panen per 3 bulan 1 kali. Cukup sedikit ya jika dibandingkan dengan jangka waktu panen yang dibutuhkan. Makanya jangan heran kalau dari segi harga aja itu udah jauh banget sama madu biasa. Oh ya, selain madu ada juga yang namanya propolis madu atau yang biasa disebut dengan pelindung dari cairan madu yang dihasilkan oleh lebah. Pemirsa, jadi ini sudah ada ya hasil dari madu yang tadi kita ambil dan ada yang menggigit. Dan ini kita sudah bisa melihat ya, ini ada propolis tuh alias bungkus dari si tempat madunya. Dan ini dia merupakan hal yang bisa dibilang tuh banyak sekali manfaatnya Bapak ya. Dan harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan madunya sendiri ternyata. Setelah terangkat semua, sekarang saatnya kita masuk ke proses yang saya tunggu-tunggu banget nih, yaitu pemerasan manual memakai tangan. Pemirsa, kita akan mencoba langsung nih dari propolisnya sendiri, si lebahnya. Tuh masih ada yang nempel-nempel. Katanya lebih seger lah ya. Lebih seger. Oh jadi dia tuh bentar, nggak manis ya Bapak ya? Asem. Dalam satu sarang atau kita sebut sebagai satu stup ini pemirsa, itu tidak hanya menghasilkan satu panen madu saja, tapi bisa sampai 3 manfaat loh. Apa saja ya? Oke pemirsa, jadi di satu stup tadi itu ada 3 kali panen Bapak ya. Yang pertama madu pastinya, yang kedua propolisnya, dan yang ketiga ini namanya bipolar. Oke, sekarang kita masuk ke panen madu dengan cara disedot nih. Nah, jenis madu yang kedua ini berasal dari jenis lebah Trigona Itaman. Hewan si penghasil madu ini memang sedikit lebih kalem dan seagresif si lebah Biroi. Jadi saya unjuk keberanian banget nih di sini. Oke. Kita akan mencoba Bapak ya, untuk menyedot madu yang sudah ada di sini. Kita coba langsung Pak. Langsung aja. Dia gak akan marah Pak. Aman. Sip. Masukin dulu. Ya. Nah, terus. Gimana rasanya Mbak? Enak banget. Bahkan yang ini lebih manis ya Pak. Madu bukan sembarang madu. Si manis asal lebah baik hati ini ternyata mengandung gula paling langka di dunia, yaitu trihalulosa yang memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, sehingga aman sekali untuk para penderita diabetes. Pemirsa, sudah selesai lah. Ya. Ini madu yang kita panen melalui panen sedot Bapak ya. Betul, proses sedot. Tuh, ini 4 bulan segini pantesan mahal. Ini belum semua ya? Semua ya? Oh belum semua, masih ada sisanya. Cuma ini cukup lah untuk kita produksi hari ini ya, Ya. Bapak ya. Oke, terang. Let's go Pak, kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke, siap. Produksi, let's go. Sebelum masuk ke scene selanjutnya, kita bukan ganti, pakai APD dulu yuk. Tara, penasaran kan kenapa pakai ini? Panen dengan 2 cara tadi sudah dilakukan. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke proses pembotolan dan proses packaging nih. Ikutin terus yuk. Untuk proses pembotolan ini berisi 250 gram yang dibanderol harga Rp80.000. Nah, madu yang dihasilkan di sini diproduksi besar-besaran dari para petani yang tersebar luas di daerah Sulawesi dan Sumatera. Untuk menjaga kestabilan, kita pakai sarung tangan dulu ya. Jadi kuman-kuman di tangan terhempaskan. Oh ya, dalam 1 hari Urbani bisa produksi hingga 2000 botol. Tapi madu-madu ini memang tidak diproduksi di setiap hari ya. Hanya sekitar 3 kali saja dalam setiap bulannya. Nah, setelah diisi semua, botol yang sudah berisi madu yang kaya akan manfaat ini akan langsung dikasih label. Selain label, gak lupa juga dikasih barcode yang fungsinya sebagai penanda bahwa madu yang diproduksi itu asli, sesuai dengan anjuran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tapi selain madu, lebah Trigona menghasilkan propolis juga loh, yang udah pasti gak ketinggalan untuk diedarkan ke pembeli. Berbeda dengan madu, propolis diproduksi setiap hari dengan kapasitas produksi mencapai 2000 botol per harinya.
Dari fisik dan wujud sih terlihat kecil ya pemirsa, dan memang untuk isi propolis sendiri itu hanya sekitar 10 mili saja. Namun untuk harganya jauh lebih mahal daripada madu. Menurut Pak Mahani, dengan adanya budidaya lebah trigona juga sekaligus membuka lowongan pekerjaan bagi para petani yang ada di Bogor, Sulawesi, dan Sumatera.